Setiap harinya, makhluk hidup menghasilkan sampah dengan jumlah yang besar dan komposisi yang heterogen. Data Bapeda Jogja menunjukkan Provinsi DIY memproduksi 644,69 ton sampah per hari pada tahun 2019. Dengan sampah sebanyak ini, faktanya sampah organik sangat mendominasi, yaitu jumlahnya sekitar 50-60% dari total sampah yang ada. Jadi kalau kita bisa mengolah sampah organik, maka kita bisa menyelesaikan 60% dari sampah. Tapi sayangnya, masih sedikit orang yang fokus pada pengolahan sampah organik. Alasan utama dari pengolahan sampah yang buruk adalah pandangan bahwa sampah bukanlah barang yang bernilai. Jadi, sampah organik ancaman atau oportunitas? Mari kita simak. Secara umum, sampah yang tidak dikelola dengan baik memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di TPA, sampah ditimbun sedemikian rupa dengan harapan dapat terurai. Namun, penimbunan sampah di TPA ini menyebabkan kondisi tidak adanya oksigen dan sinar matahari. Hal ini menyebabkan sisa organik terurai secara anaerob atau tanpa oksigen. Lalu, apa yang salah dengan proses penguraian anaerob ini? Yang pertama, penguraian sampah organik secara anaerob akan menghasilkan gas metana sebanyak 55-75% dan gas karbon dioksida sebesar 25-45%. Produksi gas metana yang berlebihan ini membahayakan bumi kita karena gas metana memiliki pengaruh dan kontribusi 30 kali lebih tinggi daripada gas karbon dioksida terhadap efek rumah kaca dan pemanasan global. Selain itu, gas metana juga bersifat mudah terbakar. Hal ini tak jarang bisa menyebabkan kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir. Yang kedua, penguraian sisa organik tanpa oksigen yang terjadi di TPA juga dapat menyebabkan produksi asam yang akan meresap ke dalam tanah. Nantinya, zat asam ini akan mengotori air tanah kita. Padahal, menurut UNICEF, Indonesia termasuk satu dari 10 negara yang masih sulit dalam mengakses air bersih. Bayangkan, sudah akses air bersih yang sulit, masih ditambah dengan pencemaran air tanah karena sampah organik. Bagaimana kita mengatasi bom waktu sampah organik? Sampah organik dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat dan bernilai. Untuk mendapatkan manfaatnya, sampah organik perlu dikumpulkan secara terpilah dan diolah dengan benar. Sampah organik dapat dikonversi menjadi biogas. Biogas ini mengandung metana yang dapat digunakan untuk memasak, menggantikan bahan bakar konvensional seperti kayu arang dan LPG. Sampah organik juga dapat digunakan untuk memberi makan ternak seperti kambing, ayam, atau ikan. Sampah diberikan untuk makan cacing, kemudian dipanen, dan diberikan kepada hewan seperti ikan. Atau memberikan sampah kepada serangga sehingga dihasilkan protein serangga. Yang terakhir, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik, salah satunya pupuk organik cair yang dapat digunakan di pertanian. Penguraian dari sampah organik ini akan menghasilkan materi yang kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga sangat baik digunakan sebagai pupuk organik cair. Sedangkan bahan baku pembuatan POC ini berasal dari lingkungan yang sumbernya cukup banyak dan mudah didapatkan serta murah. Manfaat pupuk organik cair dari sampah rumah tangga antara lain: yang pertama, menghemat biaya pemakaian TPA lebih dari 50% karena seluruh sampah organik diolah lagi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dalam skala luas. Yang kedua, pengolahan sampah organik tidak mencemari lingkungan, sehingga polusi air, tanah, dan udara dapat berkurang. Yang ketiga, sampah organik yang diolah secara baik dapat memberikan sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan untuk industri pupuk organik. Yang keempat, TPA dapat dijadikan sebagai tempat sekolah lapangan, yaitu mempelajari bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Yang kelima, atau yang terakhir, secara keseluruhan, bahan organik memiliki potensial lengkap untuk memperbaiki sifat fisik, kimia,
dan biologi tanah. Dilihat dari manfaatnya, yang kita anggap tidak bernilai selama ini, ternyata dapat menjadi emas. Tapi itu semua harus dimulai dari kita. Kalau bukan kita yang memulai dan melakukannya, lantas siapa lagi?